Bismillahirrahmanirrahim. Direnungkan karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan bahwa semua agama benar, ia akan dianggap berakidah sama-sama. Akan tetapi jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan hanya agama yang dianggap saja yang benar, ia dianggap berakidah sama. Dengan keyakinan seperti ini, agama selain yang dianutnya akan dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, harus dibinasakan. Tetapi andai sikap ini yang dikembangkan, wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, radikal yang paling brutal, bahkan tidak mustahil jika di negeri ini terjadi konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul hadirin? Lalu, bagaimana upaya mengantisipasi agar identitas ajaran dan perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah kebinekaan negeri tercinta ini? Sebagai jawabannya, moderasi beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah masyarakat Quran yang akan kami sampaikan dalam momentum yang indah ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi
dan
sujud oleh Allah, dan Allah tidak membiarkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tersebut masih relevan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang memindahkan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau mustaqbalal kiblat. Ayat ini diturunkan untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatun wasatun. Menurut Syekh Mustafa Al-Fahmi dalam tafsir Wajis Kitabih Lailul Aziz halaman 23, kata wasatun secara bahasa bermakna pertengahan, seimbang dan pilihan. Secara leksikal, menurut pemahaman Profesor Dr. Muhammad Quraisyiha dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 1 halaman 278, kata wasatun dalam bahasa Arab berarti segala yang baik sesuai objeknya. Dalam konteks beragama, berkembanglah istilah ummatun wasatun. Namun sayang hadirin, tinta emas kini berubah menjadi tinta kelam, karena julukan umat Islam sebagai umat yang moderat di kawasan ASEAN kini identik sebagai umat ekstremis, umat radikalis, umat separatis, bahkan umat teroris. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemahaman ini hadir dalam istilah agama disebut gulu, yaitu sikap berlebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi menumbuhkan sikap moderat dalam kebinekaan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, La
bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian dari budak betina yang tidak seagama? Rasul pun menjawab, boleh wahai Al-Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Sikap Rasulullah ini dibenarkan Allah dengan diturunkannya Quran surah An-Mumtahanah ayat 8 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubair. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam konteks kebangsaan dengan berbagai kebinekaan yang ada, termasuk beda agama dalam prinsip moderasi beragama, Tidak dibenarkan untuk ruang ukhuwah hanya karena berbeda rumah ibadah. tidak dibenarkan untuk ruang kerjasama hanya karena berbeda agama, dan tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Setuju, hadirin. Ini saatnya kita menatap masa depan dengan mau bergandeng tangan. Majelis Hakim kaum muslimin, Para pemuda harapan bangsa yang kami banggakan. sebelum kami akhiri syarahan ini, marilah kita berdendang bersama syair yang diciptakan oleh Buya Hamka. Ulama pemimpin Islam